Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung lingkaran ya. Setelah kemarin kalian sudah belajar tentang persamaan lingkaran, kemudian kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Sekarang kita akan belajar persamaan garis singgung lingkaran. Nah, mungkin masih ingat ya, kemarin kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada 3 ya. Yang pertama memotong, yang kedua menyinggung, terus yang ketiga itu tidak memotong dan tidak menyinggung. Kalau kedudukan titik itu titiknya itu berada di dalam lingkaran, terus pada lingkaran, lalu di luar lingkaran ya, masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan belajar yang menyinggung dulu, garis yang menyinggung lingkaran kayak gini ya. Ini ada lingkaran, ini namanya garis singgung ya. Namanya garisnya itu menyinggung. Masih ingat kemarin ya, cirinya menyinggung itu hanya ada 1 titik persekutuan. Kalau memotong itu nanti ada 2 titik persekutuannya. Nah, ini karena ada 1 berarti namanya menyinggung. Ini titiknya berarti titik persekutuannya ada pada lingkaran. Terus saya punya contoh lagi, lingkaran yang kedua seperti ini, terus ada titiknya itu di luar. Dari titik ke lingkaran ini kita itu bisa membuat garis ya. Nah, garisnya ini juga menyinggung lingkaran ya. Nah, berarti ini juga namanya garis singgung lingkaran. Nah, ini juga kita sebut dengan garis singgung lingkaran. Jadi untuk titiknya yang berada di luar lingkaran, nanti persamaan garis singgungnya ada 2. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua ya. Untuk garisnya itu pada lingkaran itu nanti garis singgung lingkarannya itu hanya 1 seperti ini. Lalu kalau misalnya titiknya itu di dalam lingkaran, untuk titik yang berada di dalam lingkaran tidak bisa kita buat garis singgung. Jadi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah yang titiknya pada lingkaran sama titiknya di luar lingkaran. Karena keterbatasan waktu kita, jadi kali ini saya akan membahas tentang titiknya yang berada pada lingkaran ya. Mungkin kalian masih ingat ya. Nah, kita back lagi ke tadi. Untuk persamaan garis singgung lingkaran, ini bentuk yang pertama ya. Kemarin x1 kuadrat plus y kuadrat x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat toh, untuk pusatnya 0,0. Nah, ini persamaan garis singgungnya itu saya menamainya dengan rumus bagi adil ya. Kenapa kok rumus bagi adil? Karena kan kemarin rumusnya itu kan x kuadrat ya. X kuadrat itu kan x kali x. Y kuadrat itu kan Y kali Y. Ya udah tinggal dikasih 1, tinggal dibagi rata 2 gitu ya. Ini X, Y kayak gitu. Karena nanti sama, itu berlaku juga sama untuk yang pusatnya di A, B. Nanti juga sama seperti itu, kita bagi menjadi 2 yang sama rata. Nah, di sini ya, yang pusatnya di A, B, ini dia. Kan ini harusnya X min A dikuadratkan ya, karena tadi rumus bagi adil, jadinya tinggal kita bagi menjadi 2 bagian, jadi X min A, tapi yang satunya dikasih 1 ya. Ini juga sama, Y min B kali Y min B, tinggal Y-nya dikasih 1 seperti ini. Inilah persamaan garis singgung lingkarannya apabila pusatnya di A, B ya, yang ini. Terus lanjut, bentuk yang ketiga, bentuk umumnya itu, bentuk umum lingkaran ya. Kalau bentuknya itu x kuadrat plus y kuadrat plus a 2ax plus 2by plus c sama dengan 0, berarti nanti juga sama rumus bagi adil. Ini kan x kuadrat, berarti ini xx. Ini y kuadrat atau berarti y ya. Ini 2ax, berarti ini dibagi 2. Berarti kan jadinya apa? Jadinya a x1 plus x2. Jadi ini a-nya, ini kan 2 dibagi 2 kan 1. Jadi ini 1a x1 plus x. Ini juga sama, 2 dibagi 2 itu 1, berarti 1b. Y1 plus y plus c sama dengan 0 kayak gitu. Itu saya menamainya rumus bagi adil. Itu kan materi-materi ya. Sekarang kita ke contoh soalnya. Karena saya rasa materi itu bisa kalian pelajari sendiri ya. Kalian bisa browsing-browsing, kalian bisa cari-cari di buku, kayak banyak sekali materinya kayak gitu. Saya akan menerangkan lanjut ke contoh soalnya supaya kalian lebih paham lagi ya.
Contoh yang pertama gini, tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 25 yang melalui titik 3, min 4. Kalau ada soal seperti itu, berarti kita harus mengecek dulu terlebih dahulu. Titiknya ini ya, titik 3, min 4, dia itu berada di mana? Dia itu berada pada lingkaran apa di luar lingkaran, kayak gitu. Kalau dia berada pada lingkaran, berarti berlaku rumus bagi adil. Kalau misalnya dia berada di luar lingkaran, nah itu nanti rumusnya belum saya terangkan. Nanti di video berikutnya insya Allah akan saya terangkan ya. Berarti ini kita cek terlebih dahulu titiknya itu berada di mana ya. Cara ngeceknya gimana Bu? Cara ngeceknya ya gampang sekali. Ini tinggal titiknya ini kamu masukkan ke persamaan lingkarannya ini. Nah, kalau nanti dia sama dengan R kuadrat, berarti di titiknya itu berada pada lingkaran. Jadi ini ya, kita masukkan ke X kuadrat plus Y kuadrat, X-nya diganti 3, ini, Y-nya diganti min 4, berarti 3 kuadrat itu 9, min 4 kuadrat itu 16 ya, 9 tambah 16 itu 25 ya. Karena ini 25 itu sama dengan R-nya tadi ya, berarti titiknya itu berada di mana? Nah, berarti titiknya berada pada lingkaran karena karena R kuadratnya kan sama dengan 25 ya, berarti kan sama ya. Nah, berarti berlaku rumus bagi adil yang tadi yang saya sudah bentuk yang pertama tadi ya. Berarti X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Ya udah tinggal masukkan X1-nya yang mana Bu? X1-nya ini yang 3 ini ya. Y1-nya mana? Y1-nya yang min 4. Yes, benar. Berarti kita tinggal memasukkan ya, berarti X1-nya kita ganti 3, terus Y1-nya kita ganti dengan min 4. Ini plus ketemu min jadinya min ya, berarti jadinya 3X min 4Y sama dengan 25. Seperti itu. Mudah sekali kan? Itu untuk titiknya pada lingkaran. Seperti ini. Inilah garis singgung lingkarannya. Paham ya? Oke, kita next contoh yang nomor 2. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 6Y min 12 sama dengan 0 di titik 5,1. Ini adalah bentuk yang nomor 3 tadi ya. Sama, caranya sama. Setiap kalian menemui soal seperti ini, kalian cek terlebih dahulu titiknya itu berada pada lingkaran apa di luar lingkaran. Kita cek dulu ya. Berarti ini min 5,1-nya dimasukkan ke persamaannya ini. Jadinya nah seperti ini ya. Berarti X kuadratnya kita ganti 5, Y kuadratnya kita ganti 1, X-nya diganti 5, Y-nya diganti 1. Seperti itu. Sudah, berarti 5 kuadrat itu 25, 1 kuadrat itu 1, 4 kali 5 itu 20, terus 6 kali 1 6 dikurangi 12 hasilnya 0 ya. Karena hasilnya 0 kan sama ya, berarti ini titiknya itu berada pada lingkaran. Kalau berada pada lingkaran berarti berlaku rumus bagi adil. Ya udah, kita tinggal membagi adil aja persamaannya tadi. Kan ini X kuadrat, berarti tulis XX. Y kuadrat berarti YY. Tinggal ngasih 1 gitu ya. Terus ini kan 4X ya, kita bagi aja 4-nya dibagi 2 berapa? 2 ya, karena ini min 4 berarti min 2. Min 2X, min 2X. Yang depan kasih 1, kayak gitu aja. Terus ini kan 6Y. 6 dibagi 2 berapa? 3, berarti plus 3Y plus 3Y. Yang depan dikasih 1. Min 12 sama dengan 0. Ini min 12 sama dengan 0. Ya udah, kita tinggal masukkan X1-nya 5, Y1-nya 1. Udah, tinggal masukkan aja X1-nya 5, Y1-nya 1, 2 kali 5 ini tetap X, 3 kali 1 ini 3Y, min 12 sama dengan 0 ya. Berarti nanti ini yang ada 5X sama 2X-nya kita dekatkan ya. Terus ini ada 1Y, ini ada 3Y, berarti kita dekatkan. Berarti jadinya oh ya, ini di dulu ya, 1Y itu Y. Nah, terus kita dekatkan ini tadi 5X min 2Y plus Y plus 3Y dikurangi 10 ditambah 3 dikurangi 12 sama dengan 0. Berarti hasilnya jadi 3X
plus 4Y min 19 sama dengan 0. Inilah persamaan garis singgung lingkarannya. Paham ya? Saya harap kalian paham sampai sini. Kita lanjutkan untuk contoh yang nomor 3. Untuk contoh yang nomor 3, ini berarti ini model yang keberapa? Ini model yang kedua ya, yang pusatnya di A, B tadi ya. Ini A-nya kalau nggak ada seperti ini. Oh ya, kemarin ada tugas yang pertama kalau nggak salah ya, itu ada yang bingung kayak gini ya. Ini Bu, ini tuh gimana Bu? Ini pusatnya berapa? Kayak gitu ya. Saya lupa kelas berapa. Tapi ada yang tanya gitu ya. Ini kalau kalian itu cirinya apa sih? Kalau A, B, ini loh ada kayak gininya itu, nggak ada kurungnya, kayak itu berarti A, B. Lah Bu, ini kan nggak ada kurungnya gitu ya, berarti pusatnya nih di mana gitu. Kalau ini nggak ada kurungnya, berarti ini 0, pusatnya 0, ini kan min 3, berarti pusatnya 3, berarti 0,3, seperti itu pusatnya kayak gitu. Terus jari-jarinya berapa? Kalau kayak gini, ini kan 8 ya, 8 itu kan R kuadrat, berarti jari-jarinya itu berapa? Ya akar 8. Udah selesai, nggak perlu kalian bingung masa akar 8 Bu kayak gitu. Tuh gimana Bu kayak gitu ya. Udah nggak apa-apa, intinya kan R ya udah akar 8, udah selesai kayak gitu loh. Makanya ada yang tanya, ada yang bingung kayak gini ya. Ini tuh pusatnya di berapa gitu. Nah, udah seperti itu. Tapi kita udah nggak bahas itu lagi ya, itu kan pertemuan yang pertama. Sekarang ini udah pertemuan yang ketiga. Kalau seperti ini berarti gimana caranya? Sama ya. Intinya titiknya kita cek dulu ke persamaan lingkarannya ini. Kita cek ya, ceknya gimana ya dimasukkan ke persamaannya gitu. Berarti ini min 2,5 kita masukkan, ini ya X-nya itu min 2, Y-nya 5, berarti min 2 kuadrat ditambah 5 dikurangi 3 kuadrat. Min 2 kuadrat itu kan 4 ya toh. Terus ini 5 dikurangi 3 itu kan 2. 2 kuadrat berapa? 4. 4 tambah 4 8. Nah, sama. R-nya juga adalah R kuadratnya juga 8, sama. Karena sama berarti titiknya pada lingkaran. Nah, udah. Kalau sudah, kita berarti berlaku rumus bagi adil ya. Kalau kalian masih bingung, tadi rumus bagi adilnya kayak gini ya. Nah, terus kalau A-nya 0 gimana dong Bu gitu ya. Kalian nggak usah khawatir ya, tinggal ditulis aja. X1-nya kan ini ya, X1-nya itu min 2, Y1-nya itu 5 ya. Berarti tinggal tulis min 2 min 0 karena nanti pusatnya 0 ya, nggak ada angkanya itu berarti 0 gitu ya. Terus ini X dikurangi 0 ditambah 5 kurangi 3, 5 dapatnya dari mana? Ini ya Y1, Y1-nya kan 5 dikurangi 3, terus Y min 3 sama dengan 8. Terus min 2 dikurangi 0 itu berapa? Min 2 ya. X dikurangi 0 ya X gitu kan. Terus ditambah 5 kurangi 3 2. Terus Y min 3 ya tulis Y min 3 dulu kalau bingung ya. Y min 3 sama dengan 8. Saya tunjukkan aja. Nah, kalau sudah ini kita kalikan berarti min 2X ya. Ini 2 kali Y berarti 2Y. Yang dikalikan sana berarti min 6. Kalau kita tulis jadinya kayak gini. Ini min 2X plus 2Y tadi, min 6 sama dengan 8. Nah, ini 6-nya bisa pindah ke sini, ya kan? Kalau pindah dia jadinya plus, kalau ditambah jadinya min 2X plus 2Y sama dengan 14. Ini udah selesai sampai sini, boleh sudah benar ya. Tapi kalau misalnya nanti ini soalnya itu pilihan ganda, delalah kok di optionnya itu nggak ada, berarti kan harus cari option yang lain ya. Nah, cara nyarinya gimana? Ini kan ada 2 ada 14 ya, bisa kita bagi dengan 2 semuanya kan. Nah, ini tinggal ditewaskan aja, dibagi 14 bagi 2 berapa? 7. Ya udah, berarti bisa ditulis berapa? Min X plus Y sama dengan 7. Kalau misalnya ini di optionnya itu masih tetap nggak ada, berarti gimana? Biasanya min yang di depan ini itu dipindah ke belakang. Kalau dipindah ke belakang jadinya apa? Ya tinggal pindah aja, Y-nya pindah ke depan, X-nya pindah ke belakang. Jadinya Y itu kan tandanya plus tadi ya, plus Y ya. Ini tuh nggak perlu ditulis, jadi cukup ditulis Y min X sama dengan 7. Seperti itu.
Misalnya kok nggak ada lagi, kalau nggak ada lagi ya udah 7-nya pindah